terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil. KPU atau termohon secara sengaja menerima pencalonan pasangan calon di nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum atau PKPU 19 tahun 2023 tidak memenuhi syarat. Proses pendaftaran Gibran tidak sah karena komisioner KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran calon Gibran tanpa lebih dulu merevisi PKPU 19 tahun 2023. Putusan DKPP yang dibacakan di saat pemungutan suara tinggal menyisakan beberapa hari, ya ini diputus tanggal 5 Februari, sedangkan pemungutan suara 14 Februari, merupakan peristiwa hukum yang spesifik dalam pemilu presiden 2024 yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penyelenggara pemilu. Kondisi spesifik ini belum diantisipasi dalam peraturan perundangan tentang pemilihan presiden inkasu undang-undang pemilu. Sehingga dalam hal peristiwa hukum tersebut dilaporkan dan dimohon keadilannya kepada Bawaslu dipastikan akan dinyatakan lewat waktu. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan melalui peradilan perselisihan hasil karena tahapan Pilpres 2024 belum selesai, karena belum ditetapkan pasangan calon terpilih dan belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir pemilu. Terlebih lagi karena kondisi spesifik sedemikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan presiden. Argumentasi ini berdasarkan pada jurisprudensi putusan Mahkamah nomor 135 tahun 2021 yang menetapkan posisi kasus tidak sama persis, namun rasio disendinya dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan akuo relevan untuk dijadikan dasar dan memeriksa dan mengadili perkara dalam permohonan. Adapun mengenai hal mengadili secara substantif peristiwa hukum yang spesifik tersebut, pemohon menyampaikan fakta hukum secara notoire feiten diketahui publik, yaitu sebagai berikut. Saya tidak bacakan semuanya, ada beberapa majelis itu di halaman 15. Yang pertama, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka 19 Oktober sampai 25 Oktober. Ada putusan Mahkamah nomor 90, itu tanggal 17 Oktober, jadi hanya berjarak 2 hari. Pasca putusan Mahkamah dibacakan, termohon tidak segera mengubah, maksudnya MK tidak segera mengubah syarat calon dengan usia boleh di bawah 40 tahun, sepanjang telah pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Termohon tidak segera menetapkan PKPU perubahan syarat calon, tetapi justru membuat surat edaran kepada partai politik serta pemilu partai politik peserta pemilu yang mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon calon presiden dan wakil presiden bahwa terdapat perubahan syarat usia 40 tahun. Terus juga tindakan-tindakan termohon itu ternyata melanggar prosedur yang dikonfirmasi dari keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon dan seterusnya. Maka menurut kami seharusnya permohon tidak dapat menerima pendaftaran bakal calon yang belum berusia 40 tahun inkasu bakal calon presiden putra Joko Widodo yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saya lanjutkan di halaman selanjutnya. Tindakan menerima pendaftaran Gibran secara melawan prosedur merupakan salah satu bentuk pelanggaran terukur. Tentang pelanggaran terukur, Mahkamah dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilu kepala daerah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Ada beberapa putusan Mahkamah yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah, yakni terbukti tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat dikumpulkan sebagai berikut, ada 4. Pertama, putusan diskualifikasi calon Bupati Edi Erdi Dabi
dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo nomor 1. Karena apa? Karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menyatakan memerintahkan KPU Yalimo menyelenggarakan kembali pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan terlebih dahulu mengganti saudara Edi Erdi Dabi. Nomor 2 adalah putusan 132 tahun 2020 atas pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bovendigul. Pada putusan itu MK mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Yusak Yaluo dan Yakob Waremba atas dasar calon bupati tersebut ternyata tidak memenuhi syarat jeda 5 tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi. MK kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa diikuti oleh pasangan calon tersebut. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilu Kada Bengkulu nomor 57 tahun 2008. MK mendiskualifikasi pasangan calon Dirwan Mahmud dan Hartawan karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon kepala daerah. Sama halnya dengan putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi nomor 12 tahun 2010, MK pun mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon. Mahkamah dalam putusannya nomor 85 tahun 2022, ada di bukti V5, telah menegaskan tidak terdapat perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan umum kepala daerah dengan pemilihan umum legislatif dan presiden. Sehingga adalah tepat menurut kami jika MK memutuskan diskualifikasi Gibran karena adanya kondisi spesifik yang sama dengan perkara-perkara sengketa pemilu kada yang tadi disebutkan di atas. Oleh karena paslon 02 terbukti melakukan pelanggaran terukur, tidak memenuhi syarat calon dan didiskualifikasi, maka agar hak konstitusional pemilih yang telah mencoblos paslon 02 tersebut tidak hilang dan hangus sia-sia, maka beralasan hukum untuk memberikan kesempatan ulang kepada para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan benar melalui pemungutan suara ulang. Pemohon memohon kepada MK agar memerintahkan termohon untuk melakukan PSU yang hanya diikuti oleh pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran terukur dan spesifik tadi, dalam hal ini mohon dan pasangan calon nomor urut 3.